Hai guys, kembali lagi di channel FV Creative Film. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang seluruh kru kapalnya telah gugur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kali ini, aku akan merangkum alur cerita film Kursk yang diliris pada tahun 2018 yang menceritakan awal mula kapal selam Kursk K-141 milik Rusia yang akan mulai pelayaran menuju Laut Barents. Kapal selam ini dianggap sebagai kapal selam nuklir yang tidak akan pernah tenggelam. Pada kenyataannya, kapal selam ini tenggelam di dasar Laut Barents karena terjadi ledakan di dalam kapal tersebut. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan anak laki-laki yang bernama Misha yang sedang melakukan latihan pernafasan di dalam air. Ia pun merasa senang karena ia bisa menahan nafas selama 57 detik. Ayahnya yang bernama Mikhail bekerja sebagai angkatan laut dan ia bangga melihat perkembangan anaknya. Mungkin saja Misha bisa menjadi seperti ayahnya. Jika ibunya yang bernama Tanya mengajak Misha untuk tidur, Misha malah mengajak ibunya bercanda sambil kejar-kejaran di dalam rumah, sehingga ibunya yang sedang hamil menyerah karena kelelahan. Keesokan harinya, Mikhail bersama kru kapal lainnya meminta gaji mereka, akan tetapi gaji mereka belum dikirim oleh pihak pusat. Mikhail bertemu dengan temannya yang bernama Pavel. Ternyata ia akan melangsungkan pernikahan. Calon istrinya memberikan list barang yang harus ia beli. Namun Pavel yang belum gajian tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Sahabat-sahabat Pavel pun mengumpulkan uang untuk membantu Pavel agar bisa membelikan kebutuhan pernikahannya. Setelah uang terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli list barang tersebut. Akan tetapi, uangnya kurang. Mikhail yang tidak ingin mengecewakan temannya, ia pun menggadaikan jam tangannya dan para kru pun juga ikut menggadaikan jam tangan mereka. Pada akhirnya, koperasi itu pun memberikan barang-barang yang akan mereka beli. Dan kini, waktunya di mana Pavel melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya dan mereka pun sah menjadi suami istri. Istrinya menanyakan kepada Pavel, "Di mana jam tanganmu?" Mikhail pun langsung menceritakannya bahwa ia dan sahabat-sahabatnya sudah sepakat tidak memakai jam tangan karena mereka telah menggadaikan jam tangan mereka untuk membeli kebutuhan pernikahan Pavel dan Daria. Mendengar hal itu, Daria merasa terharu karena pertemanan mereka yang solid. Pesta pun berlangsung dengan meriah dan penuh kebahagiaan. Mereka pun merayakan perpisahan dengan keluarganya karena mereka akan kembali bertugas. Di pagi harinya, seluruh kru kapal Kursk sudah berkumpul untuk bersiap-siap melakukan pekerjaan mereka. Mikhail bertugas sebagai kepala mesin unit 7. Ia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa semua mesin untuk memastikan situasi keadaan aman. Setelah memastikan persiapan sudah siap, mereka pun berangkat ke Laut Barents untuk melakukan latihan militer dengan kapal lain milik Rusia. Di tempat lain, kapal-kapal Rusia sedang menunggu kedatangan kapal selam tersebut yang akan menjadi salah satu bintang dalam latihan bersama ke armada kapal Rusia lainnya. Latihan ini dipimpin oleh Laksamana Grudinsky, lalu kemudian terlihat angkatan militer Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell yang akan memantau latihan angkatan laut Rusia yang telah memberangkatkan 57 kapal di permukaan laut dan 3 kapal selam termasuk kapal selam Kursk. David Russell dan Laksamana Grudinsky ternyata mereka sudah berteman lama, namun mereka harus berpisah karena perang dingin antara negara-negara mereka. Kita kembali ke kapal Kursk yang dimana para kru kapal sedang sibuk memeriksa teknisi pengoperasian kapal selam. Jika mereka salah sedikit saja, akan membuat bencana besar untuk mereka semua yang di dalam kapal selam tersebut. Di ruang torpedo, Pavel dan Anton sedang memeriksa kondisi torpedo tersebut. Pavel mulai khawatir dengan kondisi torpedo itu. Sementara, Kapten memberi pengarahan untuk latihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji tembak rudal dan peluncuran torpedo. Kapten meminta status senjata tersebut ternuklir berjalan dengan baik, sedangkan suhu inti torpedo sedikit meningkat.
torpedo itu akan diluncurkan begitu mereka sampai tujuan. Di ruang torpedo, Anton dan Pavel kembali mengecek suhu torpedo itu, dan ternyata suhunya meningkat terus. Pavel melaporkan kepada kapten tentang suhu torpedo yang semakin meningkat dan meminta izin untuk diluncurkan sekarang. Namun permintaannya ditolak karena mereka belum sampai di tempat tujuan. Suhu torpedo pun semakin meningkat. Terlihat Pavel yang sangat khawatir, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sampai akhirnya torpedo itu pun meledak. Kapal selam pun jatuh ke dasar laut dan mengalami kerusakan mesin, sehingga kapal pun tidak bisa mengapung kembali. Setelah ledakan itu selesai, Mikhail memberi perintah untuk anak buahnya untuk menutup setiap pintu palka dan ruang kedap udara. Mereka pun panik ketika Mikhail mencoba hubungi ruangan komando, tetapi tidak ada jawaban. Salah satu kru kapal mendeteksi kebakaran di ruang torpedo. Ketika dicek, suhu ruangan meningkat drastis dan tiba-tiba terjadi ledakan kembali. Ledakan susulan itu menewaskan sebagian besar kru kapal dan merusak bagian-bagian kapal. Air pun dengan cepat masuk ke dalam sehingga kru yang masih selamat pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Mikhail memeriksa setiap ruangan dan memerintahkan semuanya untuk pergi ke ruang 9 yang berada di atas kapal selam. Mikhail sempat menghubungi Anton yang berada di ruang 5 dan ternyata ruangan itu pun dipenuhi dengan air. Mikhail menyuruhnya untuk ke ruangan 9, akan tetapi Anton menolaknya karena ia harus menghidupkan pendingin darurat agar nuklirnya tidak meledak. Sebagai perpisahan, ia menyuruh Mikhail untuk menyampaikan salam terakhirnya untuk istrinya, yaitu Vera. Dan kini tersisa hanya 23 orang yang selamat. Sekarang mereka memikirkan apa yang akan mereka buat selanjutnya, dan mereka berencana akan berenang melalui palka. Akan tetapi Mikhail menyuruh anak buahnya untuk menyisir seluruh ruangan untuk mengambil dokumen-dokumen berharga, dan Boris ditugaskan untuk mengurus pompa air. Sasa ditugaskan untuk memberi 4 pukulan yang berulang-ulang setiap jamnya untuk memberi tanda SOS kepada mereka yang ada di atas. Di tempat lain, Angkatan Laut Inggris yang sedang memantau latihan kapal selam Rusia menyadari bahwa kapal selam Cruz telah tenggelam. Kolonel David memerintahkan Bruce untuk menghubungi Laksamana Grudinsky untuk menyampaikan berita tersebut. Akan tetapi, mereka belum mendapatkan respon karena Laksamana pun juga sedang mencari tahu suara ledakan yang didengar anak buahnya. Sayangnya, mereka belum bisa memastikan seberapa besar ledakan itu. Sementara di kapal selam, air semakin meninggi. Boris pun mencoba untuk memperbaiki pompa. Akan tetapi, perbaikan itu hanya untuk memperlambat air naik karena banyak bagian-bagian kapal yang bocor. Dan terlihat Leo begitu putus asa dengan keadaan yang terjadi. Michael pun berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka bisa selamat. Beberapa saat kemudian, Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memastikan akan masih ada yang selamat dari ledakan tersebut. Namun terlihat dari kerusakan kapal yang cukup parah, mereka berpikir tidak ada yang selamat. Mereka pun mengecek dengan sonar suara. Sayangnya, sonar itu tidak berfungsi karena mengalami kerusakan. Sementara para keluarga kru kapal Cruz sudah mendengar kabar kapal Cruz itu tenggelam. Tanya dan anaknya khawatir dengan keberadaan suaminya. Ia pun pergi menuju kantor pusat Angkatan Laut Rusia untuk meminta penjelasan. Sayangnya, mereka tidak mau memberikan penjelasan apapun, yang sepertinya mereka menutupi insiden kapal Cruz ini pada keluarga kru kapal Cruz. Tanya pun pulang tanpa penjelasan. Keluarga kru kapal Cruz yang sudah berkumpul di rumah Vera yang merupakan istri dari Anton, mereka tampak gelisah akan keselamatan para suami mereka. Mereka hanya bisa berdoa sambil menunggu kabar dari suami mereka. Kembali ke kapal Cruz, kini kondisi mereka semakin memburuk karena dinginnya dari air laut dan juga oksigen yang mulai berkurang akibat generator yang rusak dan mesin pengolah udara tidak bisa dinyalakan. Ini membuat tidak adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam kapal. Untuk memperbaiki generator itu membutuhkan kartit. Namun kartit itu terletak di ruang 8 di bagian bawah yang sudah dipenuhi dengan air. Sementara itu tim penyelamat datang kembali untuk mengetes suara.
Akan tetapi, tidak ada suara yang terdengar. Sasha pun tersadar bahwa ia melewatkan waktu untuk mengingatkan Mikhail untuk memberi tanda SOS. Mikhail tidak mengetahui waktu karena ia sudah menjual jam tangannya. Mikhail pun segera memberi tanda dan tim penyelamat pun mendengar suara ketukan pada badan kapal dan mengetahui masih ada kru yang selamat. Kabar baik itu pun sampai ke telinga Tanya bahwa masih ada yang selamat dari kapal selam itu. Dan Tanya pun langsung memberitahukan kepada seluruh keluarga kru kapal selam itu. Di pusat angkatan laut Inggris, mereka melihat kapal penyelamat Rusia telah berangkat. Akan tetapi, Kolonel David berharap Rusia meminta bantuan mereka karena kapsul milik Rusia tidak lebih baik daripada yang Inggris punya. Jika Rusia meminta bantuan Inggris secepatnya, mereka akan menyiapkan bantuan untuk proses penyelamatan. Sedangkan di kantor pusat Angkatan Laut Rusia mengadakan konferensi pers mengenai insiden yang terjadi pada kapal selam Cruz. Sayangnya informasi tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai keselamatan para kru kapal. Sampai akhirnya Tanya menyela pembicaraan mereka yang menyanyikan suara ketukan dari kapal Cruz. Namun mereka menahan informasi mengenai keselamatan para kru. Dan suasana semakin ricuh, pihak Angkatan Laut meninggalkan konferensi itu. Sementara di kapal selam, mereka harus mencari cara untuk mendapatkan oksigen agar dapat bertahan hidup. Mikhail membuat rencana gila. Ia dan Sasha akan menyelam ke ruang 8 yang sudah dipenuhi air untuk mengambil cartridge generator oksigen itu. Setelah melakukan persiapan, mereka berdua langsung menyelam ke ruang 8 dan membuka satu persatu loker yang ada di sana. Dan kemudian Mikhail akhirnya menemukan cartridge tersebut dan mereka segera kembali ke buritan. Namun pada saat mereka ingin keluar, sialnya pintu itu macet. Hal itu membuat Sasha panik dan mulai kehabisan oksigen dan Sasha pun pingsan. Dengan sekuat tenaga Mikhail membuka pintu itu dan sampai akhirnya pintu itu pun terbuka. Dan ia segera pergi dari tempat itu bersama Sasha dengan sisa oksigen di paru-parunya. Dan mereka pun sampai di ruang 9 lagi. Syukurnya Mikhail dan Sasha masih hidup. Para kru pun langsung memberi pertolongan buat Mikhail dan Sasha. Dan sisa kru yang lain berusaha menutup pintu kembali. Generator pun mulai dipasang dan mereka bisa kembali menghirup oksigen. Leo yang ditugaskan untuk memasang cartridge tersebut terlihat sangat gugup. Mikhail pun datang dan menenangkan Leo dan memberitahu untuk berhati-hati saat menghidupkan generator itu, karena alat itu akan meledak jika terkena air. Di atas permukaan laut, Rusia mulai menurunkan kapsul untuk menyelamatkan para kru kapal. Kru kapal Cruz pun kembali memberikan tanda SOS untuk menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat pun sudah sampai di atas kapal Cruz. Para kru kapal Cruz mendengar ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Hal itu membuat mereka bahagia. Tapi sayangnya, kapsul tersebut kehabisan baterai dan membuat mereka untuk pergi dari situ untuk mengisi ulang baterai. Ada salah satu kru kapal, ia merasa panik dan putus asa. Memaksa ingin berenang, akan tetapi Mikhail mencegahnya karena tekanan udara bisa membuat ia mati. Mereka hanya bisa menunggu tim penyelamat datang kembali di waktu mereka yang menipis. Di atas permukaan, kapsul pun mulai diisi dayanya selama 12 jam karena pihak Rusia tidak memiliki baterai cadangan. Baterai cadangan mereka telah dibeli oleh kapal Titanic. Waktu demi waktu pun berlalu. Di dasar laut, para kru kapal sudah putus asa dan terdiam entah kapan tim penyelamat datang lagi. Oleh mengeluarkan leluconnya untuk membuat mereka tertawa dan melupakan sebentar kegelisahan mereka. 12 jam pun berlalu. Baterai kapsul yang sudah terisi penuh dan kembali menyelam kembali ke dasar laut. Para kru yang mendengar kedatangan kapsul itu tidak menyambut dengan antusias. Mereka hanya mengetuk badan kapal dengan keras hanya untuk memberi tanda SOS. Ketika kapsul itu hendak membuka pintu kapal, hal itu kembali gagal karena perekatnya tidak mau merapat serta kehabisan baterainya. Hal ini membuat Laksamana marah dan mengambil keputusan untuk menerima bantuan dari Inggris. Laksamana pun menelpon Kolonel David. Secara pribadi David bersedia membantu, akan tetapi ia mengatakan apakah pihak Rusia menyetujuinya. Pihak Angkatan Laut Inggris mengadakan konferensi pers untuk menawarkan bantuan kepada Rusia.
dengan mengirim kapal penyelamat yaitu LR-5. Para keluarga mengetahui akan kabar bantuan itu. Bantuan tersebut bisa meredam perang dingin antara Rusia dan negara lain. Sedangkan dari pihak Rusia, Laksamana Petrenko mengarang cerita bahwa kecelakaan itu karena tabrakan dengan kapal asing dan tawaran bantuan pun belum dapat tanggapan dari Rusia. Sedangkan di dasar laut, kapal krus kehabisan baterai pompa. Hal itu akan mengakibatkan arus air yang semakin cepat naik. Maxim yang sudah tidak tahan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dan berenang. Mikhail pun mencegahnya karena itu sangat berbahaya dan akan membuat air masuk dan tenggelam semuanya. Mikhail dengan terpaksa membuat Maxim tak berdaya. Sementara Laksamana Grudinsky menelpon atasannya yaitu Laksamana Petrenko untuk menerima bantuan Inggris. Ia juga akan membatasi bantuan agar rahasia yang ada di kapal krus tetap terjaga dan tidak bocor ke negara lain. Hal ini harus segera dilakukan karena ia memikirkan nasib para istri kru yang menunggu kepastian. Petrenko tetap berkeras hati untuk tidak menerima bantuan dari pihak luar. Kemudian, Petrenko mengadakan konferensi pers bersama keluarga dari kru kapal krus. Pihak Rusia sedang melakukan evakuasi dengan cepat. Tanya menanyakan tentang bantuan dari pihak luar. Pihak Rusia juga menyampaikan fakta yang tidak masuk akal. Pihak keluarga yang mengetahui ini protes akan kebohongan tersebut dan memaksa pihak Rusia untuk berterus terang. Ibu dari Anton juga menyampaikan kekesalannya untuk informasi yang ditutup-tutupinya dan mengatakan, "Kau mau suami kami mati sia-sia." Salah seorang perawat diam-diam membius Ibu Anton agar ia tidak ada perlawanan dengan Petrenko. Grudinsky yang menonton siaran itu langsung menghubungi Angkatan Laut Inggris untuk menerima tawaran bantuan. Inggris pun langsung mengirim LR-5 milik Inggris. Kolonel David Russell sendiri yang memimpin misi ini dan memberi pengarahan kepada tim penyelam. Kolonel David pun meminta izin untuk mendekati lokasi kecelakaan dan mengambil alih misi penyelamatan. Akan tetapi, Kolonel David diperintahkan untuk menghentikan misi ini. Sampai akhirnya negara yang sedang perang dingin ini bertemu. Pihak Rusia masih gengsi untuk menerima tawaran dari Inggris. Padahal waktu sudah menipis. Dengan sombongnya, pihak Rusia mengatakan tim penyelamat mereka masih mampu untuk melakukan misi ini. Kolonel David pun mencoba meyakinkan bahwa mereka memiliki peralatan yang canggih dan mungkin proses penyelamatan akan lebih cepat. Pihak Rusia kembali menurunkan kapsul penyelamatan dan lagi-lagi gagal, dan akhirnya pihak Rusia menyetujui bantuan dari Inggris. Di kapal selam, Oleg memberi semangat teman-temannya seakan-akan mereka berada di darat. Mereka makan bersama dengan makanan yang tersisa. Tiba-tiba, Leo memegang alat pemantik generator oksigen dengan tidak sengaja menjatuhkannya dan seketika itu pun ledakan terjadi. Walaupun tidak ada korban yang terluka, oksigen yang ada di kapal sudah menipis. Para kru mulai menyanyikan lagu pelaut untuk perpisahan mereka. Dan kini tim penyelamat dari Inggris yang mengambil alih. Tim penyelamat dari Inggris berhasil membuka katup pintu kapal selam yang dimana tempat para kru kapal selam krus biasa mengetuk-ketuk tanda SOS itu, dan mereka harus memastikan bahwa pintu air tidak banjir. Dan terkejutnya mereka bahwa kapal selam itu telah penuh dengan air. 23 kru kapal selam krus yang sempat selamat, kini mereka telah tewas karena terlambat diselamatkan. Disebabkan oleh karena gengsi dan kesombongan sebuah negara yang lebih diprioritaskan daripada nyawa para kru kapal selam krus. Kita berpindah ke sebuah gereja. Anak Mikhail yang bernama Misha memandang foto sang ayah dan beberapa foto para kru kapal selam krus yang telah gugur bagi bangsa mereka. Tanya memberikan pidato dan membacakan surat terakhir suaminya yang menyampaikan rasa cintanya kepada keluarga kecil mereka. Misha memandang Petrenko dengan sinis, seakan-akan menuduhnya sebagai pelaku kematian ayahnya dan seluruh kru kapal. Ibadah pun selesai. Anak-anak dari kru kapal krus menolak bersalaman dengan Petrenko. Dan kini film pun selesai dengan Misha yang menerima jam tangan ayahnya yang sempat digadaikan di koperasi untuk biaya pernikahan temannya.
Tragedi tenggelamnya kapal selam Kursk 2018 ini menjadi renungan buat kita, yang dimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan korban Nanggala KRI 402 ketika mereka berada di dasar laut, meskipun saat itu tim penyelamat sudah dikerahkan. Selamat Jalan Pahlawan Bangsa Indonesia KRI Nanggala 402. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, and see you.